saat mungkin bisa berkumpul lokakarya dalam ruang besar, kemudian mungkin bisa dengan pengkelasan, tetapi ada saat-saat di mana ada pembatasan jumlah juga gitu ya. Nah ini nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa antisipasi supaya nanti ketika ini siap gitu ya. Nah, kemudian data yang dibutuhkan apa? Nah, ini untuk antisipasi ya, ketika petugas kami bisa datang luring tentunya bisa langsung diterima oleh Bapak dan Ibu. Tapi bila tidak, maka kami perlu datanya. Ya, jadi perlu kopi halaman depan buku tabungan atau buku rekening ya, Bapak dan Ibu. Ini nanti gunanya untuk menerima transfer gitu ya, misalnya seperti itu. Kemudian kopi NPWP kalau penerima honor, ini maaf, ini kalau kopi NPWP khusus fasilitator dan pengajar praktik ya. Kemudian biodata pasti nanti biodata itu diambil dari sistem. Kemudian bukti bayar ini nanti biasanya dikelola oleh dinas. Dan ini nomor handphone dengan WA ya, jadi supaya komunikasinya mudah. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk detail informasi biasanya apabila ada yang perlu ditambahkan data pengkondisian tertentu, itu akan dilakukan menjelang aktivitasnya akan berlangsung. Baik, itu saja. Terima kasih banyak Bu Alin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Ini ada pertanyaan Bu Yuli dari PP Pak Delval Gusti, Bapak Ibu ya, maaf. Yang WiFi laporan invoice-nya pada siapa dikirimnya Bu Yuli? Apakah ke admin kabupaten? Untuk PP ya? Iya. Untuk PP, oke. Bapak Ibu untuk pengajar praktik nanti komunikasinya langsung dengan petugas keuangan. Ya, itu langsung ya. Akan tetapi biasanya pada saat lokakarya apabila memang ini dilakukan kolektif ya, biasanya karena kalau luring kan biasanya justru malah di lapangan gitu ya. Nah itu biasanya nanti ada petugas dinas yang tapi kalau untuk biaya pendampingan biasanya langsung. Baik, terima kasih penjelasannya Bu Yuli. Mudah-mudahan jelas ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu kurang jelas tadi ada nomor-nomor handphone yang sudah disampaikan Pak Dadang, mudah-mudahan nanti tadi terburu di capture, kalau nggak keburu di capture nanti minta lagi ya. Jadi Bapak Ibu nanti tahu betul siapa yang akan dihubungi untuk Kabupaten Kampar, Karawang, Subang, siapa saja yang nanti akan membantu Bapak Ibu menyampaikan gitu ya apa kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian apa kebutuhan administrasi yang kami perlukan dari Bapak Ibu juga nanti menjadi perantara dari kegiatan kita selama 9 bulan ini. Baik, kecepatan downloadnya, kecepatan searchingnya kan bisa diatur. Untuk taroskeun si selanjutnya kecepatan secara MB taroskeun heula, misalkan kami kurang ke 5 MB mah awon biasanya Ibu Sri Handayani ada yang akan disampaikan ayat 10 ayat 5 Bu Sri Handayani 5 MB guys kecepatan anak tapi per bulan tapi per bulan tetap unlimited gitu. Bu Sri Handayani, ya, oke udah ya. Ada saya takut, jangan-jangan saya nge-fix nggak ada sinyal ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu meskipun melalui daring ya Bapak Ibu sekalian. Dan para CGP yang sangat luar biasa ini yang telah lulus dari berbagai saringan, begitu juga dengan para pengajar praktik dan para fasilitator juga ya, sama seperti saya juga yang harus mengalami yang sudah mengikuti berbagai tes yang dilakukan oleh kementerian ya, Bapak Ibu dan Bapak Ibu luar biasa. Mungkin saya akan memaparkan untuk bagaimana nanti teknisnya ya. Kecepatan anak
nanti cari unlimited mang gitu, jadi Ya, Bapak Ibu tapi kecepatan sekalian, seperti tadi yang diutarakan oleh Mas Menteri dan Pak Iwan Sahril, juga guru penggerak ini adalah pemimpin plan pembelajaran ya, yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti tadi yang telah dipaparkan oleh Ibu Yuli juga, bahwa perjalanan guru penggerak ini dimulai yang sudah kita lalui ya Bapak Ibu, ada tahap seleksi, kemudian nanti kita akan mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak selama 9 bulan, dan nanti akan melahirkan ya Bapak Ibu sekalian, lahirkan bukan lagi calon guru penggerak tapi guru-guru penggerak. Ya, nanti Bapak Ibu akan mengikuti kelas pelatihan daring, kemudian ada lokakarya dan ada pendampingan. Dan ini visi guru penggerak. Jadi nanti diharapkan bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila ini ya. Jadi pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat, memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan ini profil pelajar Pancasila ini ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian yang berkebinekaan tunggal, bergotong royong, kreatif, bernalar Kristis, dan mandiri. Nah, jadi ini elemen-elemen kuncinya ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya berakhlak kepada Tuhan saja, tapi ia juga berakhlak beragama, berakhlak pribadi, berakhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Gitu. Jadi diharapkan dapat melahirkan pelajar yang berakhlak dalam berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agamanya dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan tunggal, yang pelajar yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain ya. Jadi sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Dan yang ketiga adalah gotong royong. Kemudian yang keempat adalah mandiri. Mandiri, dia memiliki kesadaran akan dirinya dan situasi yang dihadapi dan mempunyai regulasi diri, sehingga dia mempunyai tahu gitu mau kemana nih saya gitu ya. Kemudian yang kelima adalah mampu bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Nah, Bapak Ibu calon guru penggerak, di sini pendidikan guru penggerak ini diharapkan nanti Bapak Ibu setelah mengikuti pendidikan guru penggerak diharapkan bisa menjadi guru yang mandiri ya. Bisa mengembangkan diri, dan guru lain juga dengan guru lain juga ya bisa melakukan refleksi, berbagi, dan berkreasi secara mandiri. Kemudian tadi diutarakan juga oleh Pak Iwan Sahril, dia berpihak kepada murid atau berhamba kepada murid gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan adalah kita melihat bagaimana murid bagaimana nih gitu ya, agar kita bisa bagaimana mengembangkannya. Kemudian Bapak Ibu juga nanti akan terlibat dalam manajemen pembelajarannya. Jadi bagaimana merencanakan, menjalankan, dan merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Kemudian ada inovasi pengembangan sekolah. Tadi ada ketika di akhir video tadi ya, ada bagaimana guru-guru penggerak sudah membuat inovasi untuk pengembangan sekolah. Kemudian harus sesuai juga dengan kode etik ya. Jadi memiliki kematangan moral, emosi, spiritual, dan berperilaku sesuai kode etik. Jadi nanti diharapkan Bapak calon guru penggerak adalah sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Jadi yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Kemudian bisa juga menggerakkan komunikasi praktik untuk
untuk rekan guru di sekolahnya dan di wilayahnya. Jadi dia tidak hanya di sekolahnya. Kemudian bisa menjadi coach dan